Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Dipati Martela dengan NIM 210301231418018 dari program studi teknik kimia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Simulasi Kerja Pompa Air Sentrifugal pada variasi panjang dan diameter pipa menggunakan Scilab. Di sini, dalam presentasi ini, akan saya paparkan beberapa bagian utama. Pertama adalah latar belakang penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan. Kemudian, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Slide 3 adalah latar belakang. Pompa sentrifugal banyak digunakan karena mampu menghasilkan aliran fluida yang kontinu. Namun, kinerjanya yang sangat dipengaruhi oleh sistem perpipaan. Jika pipa terlalu panjang, maka kerugian gesek akan meningkat dan debit yang dihasilkan menurun. Sebaliknya, jika diameter pipa diperbesar, kerugian gesek berkurang dan debit meningkat. Untuk memahami pengaruh panjang dan diameter pipa terhadap kerja pompa, dilakukan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak Scilab. Dengan cara ini, kita dapat menganalisis performa sistem tanpa perlu melakukan eksperimen langsung di laboratorium. Lalu di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini ada 3. Pertama, bagaimana memodelkan kurva karakteristik pompa yaitu HQ, NQ, dan PQ menggunakan Scilab. Kedua, bagaimana pengaruh variasi panjang dan diameter pipa terhadap titik operasi pompa. Ketiga, bagaimana efektivitas Scilab sebagai alat bantu simulasi sistem pompa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kurva karakteristik pompa melalui simulasi Scilab, menganalisis pengaruh panjang dan diameter pipa terhadap kinerja pompa, menentukan titik operasi berdasarkan kurva sistem, serta menilai keefektifan Scilab sebagai alat bantu simulasi. Lalu, pada tinjauan pustaka, pompa sentrifugal bekerja dengan prinsip mengubah energi mekanis dari putaran impeller menjadi energi fluida berupa head. Dalam sistem perpipaan, kerugian energi dipengaruhi oleh panjang pipa, diameter, dan faktor gesek. Kinerja pompa digambarkan melalui kurva karakteristik di mana kurva HQ menunjukkan head menurun seiring debit dan kurva NQ berbentuk parabola dengan puncak pada base efficiency point dan kurva PQ menunjukkan kebutuhan daya yang meningkat. Untuk memodelkan hubungan tersebut digunakan perangkat lunak Scilab yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam simulasi teknik. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi numerik dengan Scilab. Variabel bebas adalah panjang diameter pipa, sedangkan variabel terikat meliputi head, debit, efisiensi, dan daya pompa. Variabel kendalinya adalah fluida air bersih dengan kecepatan putar konstan 1500 rpm. Lalu ada langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data karakteristik pompa, pemodelan matematis untuk kurva HQ, NQ, dan PQ, dan implementasi model ke dalam Scilab, menjalankan simulasi dengan variasi panjang dan diameter pipa, serta menganalisis hasil berupa pergeseran titik operasi. Di sini adalah hasil simulasi kurva HQ, di mana hasil simulasi menunjukkan bahwa head pompa menurun seiring bertambahnya debit. Pada debit kecil, head meningkat maksimum. Namun ketika debit meningkat, head turun, cukup tajam. Fenomena ini terjadi karena energi persatuan massa fluida berkurang saat fluida yang dipompa lebih banyak. Kondisi ini sesuai dengan teori dasar pompa sentrifugal, bahwa head berbanding terbalik dengan debit. Lalu ada hasil simulasi kurva NQ, yang mana kurva efisiensi berbentuk parabola dengan puncak pada base efisiensi point sekitar debit 0,02 meter kubik per detik. Dengan efisiensi maksimum sekitar 78%. Efisiensi menurun ketika pompa beroperasi jauh dari BEP, karena meningkatnya rugi energi mekanis dan hidrolik. Oleh karena itu,
pompa sebaiknya dioperasikan di sekitar BP untuk menjaga efisiensi dan keawetan komponen. Selanjutnya adalah hasil simulasi kurva PQ. Atau kurva PQ sendiri memperlihatkan bahwa daya input meningkat seiring debit. Pada debit rendah, daya sekitar 2 kW, dan pada debit maksimum daya meningkat lebih dari 10 kW. Hal ini karena daya hidrolik sebanding dengan debit dikali head. Sehingga walaupun head menurun, peningkatan debit lebih dominan. Selain itu, fluida dengan densitas lebih tinggi seperti larutan gula membutuhkan daya yang lebih besar dibanding air. Lalu ada variasi panjang dan diameter pipa. Di sini variasi panjang dan diameter pipa mempengaruhi titik operasi pompa. Semakin panjang pipa, kerugian gesek semakin besar, sehingga debit operasi menurun. Sebaliknya, semakin besar diameter pipa, kerugian gesek berkurang dan debit operasi meningkat. Titik operasi pompa bergeser mengikuti bentuk kurva sistem. Dan kombinasi pipa dengan diameter besar serta panjang yang optimal akan menghasilkan efisiensi tertinggi karena mendekati BEP. Lalu ada kesimpulan. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa kurva karakteristik pompa berupa HQ, NQ, dan PQ berhasil dimodelkan dengan Stilab. Panjang pipa mempengaruhi debit, di mana semakin panjang pipa, maka debit semakin menurun. Sedangkan diameter pipa yang lebih besar meningkatkan debit karena kerugian gesek lebih kecil. Titik operasi pompa bergeser sesuai konfigurasi pipa, dan Skilab terbukti efektif sebagai alat simulasi untuk menganalisis sistem perpompaan. Mungkin ada tambahan saran. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan validasi hasil simulasi dengan data eksperimen di laboratorium. Selain itu, analisis dapat diperluas dengan mempertimbangkan kerugian minor akibat fitting atau belokan pipa, serta menggunakan data kurva pompa dari pabrikan agar hasil simulasi lebih akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.